kehidupan setelah kematian nanti. Orang yang berbuat amal soleh, nabung kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu dia siapkan untuk kehidupan di akhirat. Jadi ada dua cirinya. Satu, bisa mengendalikan diri dan muhasabah, menghitung diri. Yang kedua, dia selalu beramal dengan amal yang baik untuk mempersiapkan diri di kehidupan akhirat. Itulah yang disebut dengan al-qayyis, orang yang cerdas. Lawan cerdas apa, Pak? Lawannya cerdas apa? Bodoh. Nah, kalau orang bodoh yang gimana? Nah, ya, iya. Man ataba anafsahu hawahu. Orang bodoh itu orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya, ya. Wa tamanna 'ala Allah. Tetapi dia berangan-angan kepada Allah. Suruh taat mah susah, ya. Tapi dia berharap Allah memberikan balasan terbaik buat dia. Masjid sudah dibangun, ya, walaupun belum tuntas, alhamdulillah megah. Tempatnya luas. Begitu talim malam Rabu, di sini kan malam Rabu ya. Padahal nggak ada, ya. Padahal ini kesempatan. Ya. Taklim nggak mau, nuntut ilmu nggak mau, tapi dia berharap, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam jannah-Mu. Ya. Berbuat kebaikan nggak mau, tetapi kita berharap Allah memberikan yang terbaik buat kita. Itulah yang disebut al-ajiz, ya. Orang yang lemah, kebalikan dari al-qayyis, orang yang cerdas. Ada sebuah kisah hikmah. Ada seorang laki-laki kaya, rumahnya begitu mewah, kaya raya, hartanya banyak, segala kebutuhannya dipenuhi oleh pembantunya. Satu ketika si orang kaya ini memanggil pembantunya, ya, yang bodoh tetapi jujur. Lalu si laki-laki kaya ini bilang, saya titipkan sejumlah uang yang begitu banyak. Tolong kamu berikan uang ini kepada orang yang lebih bodoh dari kamu. Jadi dia nitipin uang, suruh dikasih kepada orang yang kira-kira menurut ukuran si pembantu lebih bodoh dari dia. Akhirnya diserahkanlah harta yang banyak itu, dititipkan kepada dia. Si pembantu bilang, baik Tuan, akan saya laksanakan apa yang menjadi permintaan Tuan. Beberapa hari ke depan, si laki-laki kaya itu sakit. Semakin hari sakitnya semakin berat, dan semakin berat. Akhirnya dipanggillah pembantunya itu. Wahai bujang, coba kamu kesini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Terus dia mengatakan, keadaan kesehatanku semakin lama semakin menurun. Tolong amanat yang sudah disampaikan kepada kamu tunaikan nanti. Memang Tuhan mau kemana? Saya akan pergi ke suatu tempat yang setiap orang akan pergi menuju ke tempat itu. Lalu kata si pembantunya, kapan Tuhan akan pulang? Saya tidak akan pulang lagi. Karena tidak ada jalan yang bisa saya lalui untuk bisa pulang lagi ke sini.
Oh kalau begitu perjalanan Tuhan begitu jauh. Iya. Lalu si pembantu nanya lagi, kalau perjalanannya begitu jauh, apakah Tuhan sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk Tuhan bawa? Saya nggak mempersiapkan apa-apa. Apakah Tuhan sudah berbekal pakaian yang cukup untuk di perjalanan dan menuju ke tempat yang jauh itu, sehingga bisa menggunakan pakaian dengan baik? Si majikan itu bilang, juga enggak saya siapkan. Bagaimana mungkin, kata si pembantunya, Tuhan akan berjalan ke tempat yang jauh, perjalanan yang tidak akan lagi kembali, yang Tuhan butuhkan persiapan makanan yang banyak, tetapi Tuhan tidak mempersiapkan apapun. Padahal ketika Tuhan sekarang berada di dunia ini, mempersiapkan segala sesuatunya dengan cukup. Rumah-rumah yang mewah, makanan-makanan yang selalu lezat, segala kebutuhan terpenuhi. Padahal ini cuma sementara. Tuhan akan pergi ke suatu tempat yang Tuhan tidak kembali lagi ke sini, tetapi Tuhan tidak mempersiapkan bekal-bekal yang cukup. Menurut saya, kata pembantu ya, tidak ada orang yang lebih bodoh dari Tuhan. Kenapa? Punya kesempatan beramal untuk kehidupan nanti, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Maka kata si pembantu, Tuhan itu lebih bodoh dari saya. Maka saya kembalikan harta yang sudah dititipkan kepada saya, dan hari ini saya menemukan orang yang bodoh itu adalah Tuhan sendiri. Maka dikembalikanlah harta itu. Para ikhwan sekalian, kisah hikmah ini mengajarkan kepada kita, sebagaimana hadis Nabi tadi, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau dan mampu mengendalikan diri, menghisab diri, lalu beramal dengan amalan-amalan solehah. Sering kita dengar ayat yang dibacakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kamu beramal dengan amal-amal yang terbaik, supaya kalian berprestasi dengan prestasi-prestasi yang baik. Mudah-mudahan lewat gemblengan 1 bulan di bulan Ramadan ini akan menjadikan kita orang-orang yang cerdas saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.